I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez jelas mendominasi sesi free practice 2 MotoGP Australia di lintasan kering sepanjang waktu. Angin kencang dan trek basah kembali menanti para pebalap MotoGP untuk sesi FP2 Grand Prix MotoGP Australia pada Sabtu pagi di Phillip Island. Namun, skenario sehari sebelumnya, di mana 7 penundaan berturut-turut terjadi sebelum sesi FP1 dibatalkan, tidak akan terulang lagi. Kali ini, curah hujan tidak terus-menerus turun di sirkuit dan lintasan hanya mempertahankan kelembapannya, curah hujan sebelumnya. Beginilah cara para pembalap memasuki trek sejak awal sesi 40 menit ini, dengan mengenakan ban hujan Michelin. Tanda referensi pertama, pencapaian Raul Fernandez dengan cepat terhapus 1 detik penuh oleh 1:38.308 milik Marc Marquez, sementara kami memperkirakan waktu akan turun secara bertahap dan drastis di trek ini mengering. Pembalap Spanyol itu juga yang meningkat menjadi 1:37.841 setelah 10 menit di Ducati GP23, 4/10 lebih cepat dari siapapun di trek pada saat itu. Treknya terasa kering. Dengan tenang, pembalap 93 itu terus mencatatkan waktu 1/10 di setiap sektor, diikuti dengan 1:37.078, 7/10 lebih cepat dari putaran sebelumnya dan kini 1 detik lebih cepat dari putaran kedua. Maverick Vinales segera dicopot oleh Roque Pedro Acosta, yang tertinggal 0,785 di belakang Marquez. Setelah sekitar 20 menit berkendara, sirkuit menjadi lebih tenang. Sementara tugas pertama telah berakhir dan para pembalap memberikan masukan kepada para insinyur dan menganalisis data di garasi selama sekitar 5 menit. Area basah di trek tidak terlalu terlihat namun tetap nyata. Setelah beberapa penyesuaian pada pengaturan, pembalap kembali ke trek, masih dengan ban hujan yang sudah aus sekitar 6 lap. Perbaikan ditemukan oleh banyak pembalap pada lap terbang pertama, termasuk Johan Zarco, P3 sementara, namun masih belum setingkat dengan waktu Marquez. Kita harus menunggu pemandangan indah, terlihat matahari menembus awan dan pergantian Pecco Bagnaia 9 menit dari akhir sesi. Sementara itu, penulis waktu tercepat kelima Jumat ini di Phillip Island, Maverick Vinales harus berhadapan dengan Aprilia yang terlalu banyak pergerakan perubahan arah. Di hari yang masih didominasi oleh Ducati, yang menempatkan 7 dari 8 pebalapnya di 10 besar, persaingan kembali harus puas dengan sedikit remah-remah pada Jumat ini di GP Australia. Seperti KTM dan Yamaha, Aprilia hanya memiliki 1 pebalap yang langsung lolos ke Q2, Maverick Vinales, yang mencatatkan waktu ke-6 di belakang 5 Desmosedici terbaik. Dan meski motornya jauh dari perilaku ideal, saya berhasil menjadi cepat pada saat itu, meski sensasi pada motornya kurang bagus, tegas pembalap Spanyol itu. Kami masih bisa meningkatkannya, tapi yang positif adalah kami cepat. Sudah pasti cara kami memulai akhir pekan memotivasi kami, dengan keinginan untuk mendapatkan hasil bagus di sini, tapi juga untuk sisa musim ini. Jadi kami akan terus berusaha dan bekerja. Jelas ada satu aspek jelas dari motor yang perlu kami perbaiki, yaitu stabilitas dalam perubahan arah. Itu adalah kunci untuk menjalani akhir pekan yang baik. Para pemain tahu betul apa yang harus fokus. Pergerakan ini mewakili kekhawatiran terbesar Vinales, yang merasakan masalah ini dari tikungan pertama ke putaran kedua, dari putaran ke-7 ke putaran ke-8 dan dari putaran ke-8 ke putaran ke-9. Saya benar-benar selalu melakukan penyesuaian karena itu juga penting untuk balapan, untuk menyerang. Setiap kali saya harus melakukannya dengan cepat, tahun lalu juga sulit, tegasnya. Jika saya ingin melaju di jendela rendah 1:27, saya harus mencatat waktu putaran saya di tempat ini, karena di bagian lain lebih sulit.
Marc Marquez memimpin hari pertama GP Australia, di mana hujan membatalkan latihan bebas pertama hari itu, memberi jalan kepada latihan sore yang bisa dilakukan di cuaca kering. Meski hujan memberi kelonggaran dan latihan digelar di Phillip Island, namun kondisi buruk yang dialami sepanjang hari membuat lintasan berada dalam kondisi yang sangat sulit. Sebuah skenario di mana Marc Marquez sekali lagi bergerak seperti ikan di air hingga akhirnya memimpin sesi seperti yang telah ia lakukan di Aragon, di mana cuaca buruk menjadi sekutu terbaik bagi pebalap Gresini itu untuk meraih kemenangan pertamanya di era Ducati. Itu adalah salah satu kekuatan berkendara saya untuk memahami kondisi dengan cepat, jelas pebalap asal Spanyol itu di akhir sesi, yang akhirnya memimpin dengan catatan waktu 1:27.770, hanya lebih lambat setengah detik dari balapan. Rekor trek, dibuat oleh Jorge Martin pada tahun 2023 dengan 1:27.246. Kita harus melihat berapa marin peningkatan saya sekarang. Di Aragon saya memulai dengan keunggulan lebih dari setengah detik, dan di sini hanya 1/10 detik, katanya mengacu pada perbedaan dengan saudaranya Alex Marquez, yang menyelesaikan balapan. Detik pada 0,102 detik. Race Management mengusulkan agar sesi FP2 pada Sabtu pagi yang rencananya digelar di kondisi kering, meski ada peringatan angin kencang, diperpanjang 10 menit, hingga 40. Agar pembalap punya waktu lebih untuk mempersiapkan diri. Balapan. Saya tidak mengerti mengapa mereka memperpanjang sesi besok pagi, jelas Marc, karena tambahan itu akan memberikan lebih banyak opsi kepada peserta lain untuk berkembang. Saya pikir besok yang lain akan semakin dekat, terutama Martin, ujarnya mengenai pemimpin kejuaraan dunia yang memulai latihan dengan terjatuh dan kemudian meluruskan sesi hingga finish keempat. Marquez menyelesaikan total 24 lap dalam latihan, selalu dengan ban depan medium dan kompon belakang lunak baru, yang diminta oleh Michelin kepada pembalap untuk diuji setidaknya selama 15 lap. Sementara itu, Pecco Bagnaia berhasil lolos langsung ke Q2 MotoGP Australia di hari yang ditandai dengan penangguhan FP1 dan kondisi cuaca buruk. Meski hujan memaksa sesi bebas pertama akhir pekan ditunda, langit memberi istirahat kepada para pembalap pada latihan sore Grand Prix Australia, yang dimulai Jumat ini di Phillip Island. Juara dunia 2 kali memanfaatkan sesi ini untuk lolos dengan nyaman. Kelima, kurang dari 1/10 di belakang Jorge Martin. Keempat, pemimpin kejuaraan, dan hanya 2 di belakang Marc Marquez, yang memimpin sesi tersebut. Pecco Bagnaia tetap berada di dalam kotak selama beberapa menit pertama sesi, tetapi pada akhirnya bukan masalah teknis yang menahannya di garasi. Meskipun ia memiliki satu masalah setelah start pertama itu. Kami masuk belakangan untuk mencoba agar tidak mendapat masalah, karena semua orang langsung keluar ke trek, jelas pembalap Italia itu di penghujung hari. Kami sudah melihat di radar saat itu tidak akan turun hujan, jadi akan sama saja. Lalu, bagaimanapun, kami punya masalah, jadi saya harus berhenti dan mengganti motor. Saya tidak bisa mengatakan apa sebenarnya yang terjadi, tapi itu ada kaitannya dengan dinamika motor, jadi mudah diatasi, jelasnya. Pecco melakukan 22 lap dalam 6 start pendek, masing-masing antara 3 dan 5 lap. Secara umum, meski sesi ini cukup tenang, kami berhasil meningkatkan dari awal ke awal. Saya merasa baik-baik saja dan kami berhasil menemukan arah dengan segera, tegasnya. Namun, pebalap Ducati itu merasa dirinya bisa memimpin sesi tersebut. Satu-satunya hal negatif adalah tidak bisa melakukan serangan tepat waktu di akhir karena bendera kuning. Tapi hari ini yang terpenting adalah berada di 10 besar dan kami mencapainya, tegasnya.